Baik, selamat malam teman-teman. Kali ini saya sudah datang di tempat narasumber yang akan kita sedikit kupas-kupas tentang ya pekerjaannya, biodatanya. Nah, sekarang sebelah saya itu ada narasumber. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan nama dari ataupun biodata dari narasumber kita ini. Ya, untuk abang mungkin ya, nama apa ya? Bagaimana kabarnya sebelumnya? Puji Tuhan baik. Oke. Mungkin untuk lebih membuat suasananya nyaman, mungkin abang bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Hengki. Umur saya 25 tahun. Saat ini pekerjaan saya sebagai wira swasta dan saya seorang ayah, seorang suami, jadi saya sudah menikah. Oh, Terima kasih. bagus ya. Baik, itu sedikit biodata tentang narasumber kita kali ini, yang mana nama dari abang ini ataupun sosok pria ini adalah Hengki, Bang Hengki, yang mana dia juga sudah berkeluarga ya bang. Ya. Boleh tahu sudah berapa banyak anaknya? Saat ini baru satu. Oh, bang satu, oke. Oke, baiklah bang. Apa ya? Saya mau sedikit bertanya nih Ya. tentang latar belakang pekerjaan abang itu. Contohnya maksudnya apakah ada kesulitan ataupun kendala, terutama di apa yang kita tahu kan ini era pandemi COVID-19 ya. Ya. Nah, untuk penghasilan abang itu sendiri, apakah ada pengurangan atau bagaimana bang? Bisa dijelaskan sedikit nggak cerita? Ya. Kalau untuk pekerjaan kesulitan di masa pandemi tetap ada. Yang pertama, kita tetap harus menjaga jarak, kemudian kontak yang saya bekerja sebagai seorang salesman di salah satu perusahaan, dan itu mengharuskan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk mengharuskan kita untuk bertemu orang-orang. Jadi kesulitan yang pertama memang kita harus menjaga diri, menjaga segala hal yang memungkinkan untuk menghindari dari pandemi yang sedang terjadi. Kalau untuk penghasilan sendiri tidak ada pengurangan atau apapun, kita tetap sesuai prosedur dari perusahaan dan tidak ada pengurangan secara signifikan. Oh baik bang. Oke, kalau boleh tahu untuk keluarga bagaimana? Keadaan keluarga? Keluarga baik-baik saja, dan puji Tuhan. Oke. Selanjutnya nih bang, untuk ada nggak abang kayak apa kesan ataupun kisah di masa lalu yang menurut abang itu masih sampai sekarang itu abang ingat? Ya. Atau sejenis kejadian atau peristiwa lah intinya, ada nggak abang? Ini tentang apa ini? Maksudnya tentang di pekerjaan? Ini di pekerjaan atau berbicara tentang kehidupan? Ini untuk lebih kepada pekerjaan. Pekerjaan. Peristiwa ya. Kalau untuk ngomongin peristiwa sih, semua peristiwa tetap ada ya. Pada dasarnya tetap ada. Sedih, suka dukanya sih tetap ada. Kalau saya kan dari tahun 2016, lulus SMA 2016 itu bekerja di market, di salah satu market di Sintang juga. Kalau peristiwa-peristiwa yang sering dialami ya karena memang waktu itu kan saya pulangnya malam ya. Pecah ban atau apa sih udah pernah lah, pastinya motornya kan juga jaraknya jauh. Kemudian 2016 saya pindah perusahaan itu sebagai salesman juga, dan itu keluar kota. Peristiwa-peristiwa yang terjadi itu banyak. Kejadian di jalan itu juga pernah pecah ban atau apa, motor rusak atau apa. Paling berkisar di situ sih. Kalau untuk hal-hal yang lebih dari itu sih puji Tuhan belum pernah terjadi. Oke, baik. Selanjutnya itu untuk lebih kepada kehidupan, ada enggak? Maksudnya apakah ada suatu momen spesial yang sampai sekarang abang kenang atau bagaimana bang? Tentang perjalanan hidup dari kecil sampai sekarang. Ya, momen spesial sih banyak ya sebenarnya. Kalau misalnya harus diomongin, maksudnya harus disebutin satu-satu tuh banyak banget. Sebenarnya
everything, maksudnya waktu-waktu ya momennya spesial, cuma uh, spesialnya itu sih mungkin setelah berkeluarga itu, punya anak, punya pekerjaan, terus spesialnya lagi mungkin gimana ya ngomongnya ya, uh, bisa bersama-sama dengan keluarga, bisa saling support dengan keluarga, itu sih yang paling spesial menurut saya. Oke, Abang. Nah sekarang kalau boleh tahu nih, alasan abang kenapa tidak melanjutkan studi abang? Kan tadi abang sudah menjelaskan bahwa abang hanya sampai tamat SMA ya. Betul. Boleh jelaskan abang ataupun ceritakan kenapa sih nggak lanjut ke sini? Apakah ada suatu alasan atau bagaimana? Masalah pertama di biaya, terus terang, karena memang saya sendiri dari latar belakang keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan lagi. Sempat pada waktu itu dapat beasiswa memang untuk kuliah, cuma jarak saya dengan adik-adik itu kan sangat dekat ya. Jadi kalau misalnya saya berpikir kalau saya harus kuliah, otomatis saya nggak bisa bantu mereka pada waktu itu ya. Alasan itu memang alasan saya tidak melanjutkan karena biaya, dan saya harus membantu orang tua juga untuk adik-adik saya. Oh gitu ya. Abang anak keberapa bang? Saya anak pertama dari 6 bersaudara. Oh dari 6. Ya. Wah lumayan banyak berarti saudaranya bang. Oke, lanjut lagi kita lebih mengupas lebih dalam ya. Tentang pekerjaan abang nih. Apa ya, ibarat kata kan yang mana kita tahu pandemi ini sangat meresahkan, dan ya kita tahu yang dulunya kita itu bisa pergi kemana-mana tidak menggunakan masker, sekarang kita harus menggunakan masker. Juga kita melakukan social distancing ya. Dan selalu cuci tangan pastinya. Ada nggak abang pendapat abang ataupun terhadap generasi muda, terutama untuk sekarang, yang mana mungkin mereka ada yang dalam proses pendidikan mereka, ada yang mungkin proses sedang nganggur karena belum ada pekerjaan, ataupun yang sudah ada pekerjaan. Ini maksudnya lebih kepada pandangan abang ini bagaimana terhadap generasi sekarang, bang? Pandangan atau lebih ke saran atau bagaimana ya? Maksudnya pandangan yang seperti apa? Apakah ya secara safe-nya mereka atau seperti apa? Kalau menurut abang nih, dari pendapat abang nih, bagaimana sih lebih kepada bagaimana ya generasi sekarang, terutama ya dalam proses ibarat kata gimana mereka menghasilkan uang ataupun mereka bekerja gitu. Nah. Menghadapi pandemi ini ya. Ya. Kalau berbicara untuk mendapatkan income di masa pandemi ini susah gampang ya. Susahnya itu mungkin karena ya satu, kita dibatasi oleh social distancing kan. Kemudian tapi ada satu hal yang menarik, bahwa di masa pandemi ini juga memacu kreativitas kita, terutama sebagai anak muda, untuk kita bisa lebih nge-push diri kita lagi, untuk kita bisa lebih meningkatkan kita ke level yang lebih lagi lah, maksudnya gitu. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi orang ya seperti itu aja kan, maksudnya cara kerjanya seperti itu. Dan masa pandemi ini menurut saya juga ada sisi positifnya untuk kita sebagai anak muda bisa memajukan diri kita, karena sekarang banyak peluang-peluang untuk anak muda bisa berkarya, bisa menghasilkan uang, bisa dapat income tanpa harus berdekatan seperti dulu. Maksudnya dengan social distancing, dengan sosial media sekarang udah banyak, jadi anak-anak muda juga banyak peluang sebenarnya, dan lebih untuk memacu kreativitas, itu aja sih, membuka diri. Oke, baiklah teman-teman, itulah bincang-bincang kita dengan narasumber yang mana dengan Abang Hengki. Nah, yang paling terakhir nih, ada apa tidak nih pesan untuk generasi terus terutama anak-anak muda nih zaman sekarang nih, untuk ya ibarat kata untuk memacu kreativitas di dalam proses mereka, ya di dalam proses
proses pandemi ini, untuk bagaimana mereka, apa yang harus mereka lakukan itu Bang. Ya. Pesan-pesan untuk anak muda di masa pandemi ini, terus menggali diri, terus mencari tahu. Anak-anak muda sekarang tuh anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang penuh dengan energi. Gunakan energi dan kreativitas itu untuk sesuatu yang menghasilkan, sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk diri kita, dan sesuatu yang bisa bernilai positif itu. Jadi tetap gunakan kreativitas, jangan pernah mau di zona start, jangan pernah mau di zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Itu akan membuat anak-anak muda sekarang lebih berpotensi untuk menghasilkan. Oke, baik Bang. Terima kasih banyak ya Bang atas waktunya yang mana. Sama-sama. Oke teman-teman, begitu banyak amanah ataupun pesan-pesan dari narasumber kita kali ini, yang mana ia mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak muda ataupun generasi penerus bangsa, terutama di era pandemi COVID-19 ini, kita harus lebih kreatif dimasukkan untuk ditujukan bagaimana cara kita untuk menghasilkan ataupun menjadi lebih baik ya. Dan narasumber kali ini juga mengatakan bahwa kita itu tidak boleh hanya stuck di zona nyaman, tetapi kita harus juga keluar untuk lebih menambah pengetahuan kita agar kita bisa bersaing ataupun hidup di lingkungan masyarakat kita dengan lebih baik dan bermanfaat bagi sesama kita. Oke Bang, terima kasih banyak ya Bang. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu dan selamat malam.